Pesan Gembala hari ini. Hari ini kita berbicara tentang karakter. Saudara, karakter itu sangat luar biasa karena karakter itu yang bisa dilihat di antara kita ya. Di antara kita itu di dalam pergaulan, di dalam persekutuan di mana saja kita itu yang dilihat adalah karakter atau perbuatan kita. Orang itu benar atau tidak dilihat daripada karakternya. Dan ada sesuatu ya kita melihat. Kalau kita punya hikmat. Kita tuh melihat wajahnya seseorang. Itu kita bisa tahu. Ini karakternya kayak apa gitu. Ini karakternya benar-benar lurus. Hatinya luar dalam atau tidak. Ya, itu kita bisa melihat. Kita bisa mendetek. Orang ini karakternya benar atau tidak. Karakter itu sangat luar biasa. Saya berdoa, ayo minta, kejar. Karena saudara tahu, yang kita kemarin yang ikut ya, saya percaya semua diberkati. Karena apa? Kita diberikan wawasan baru. Kita diberikan pengertian-pengertian. Dan yang paling penting, pas tanggal 12 Maret itu Pak Yusak ulang tahun ya. Jadi kita tahu bahwa ada sesuatu figur yang punya karakter yang luar biasa. Hari ini bicara tentang karakter. Kita lihat akan kehidupan Pak Yusak itu punya karakter yang luar biasa. Dan sesudah itu apa yang Tuhan bicarakan, nih, kamu harus gali sumurnya Pak Yusak yang ada di sini, gitu. Nah, ada 3 perkara yang Tuhan sampaikan, ya. 1, Pak Yusak itu punya karakter taat dan setia sampai garis akhir. Saudara, kenapa saya katakan karakter Pak Yusak itu punya karakter setia dan taat sampai garis akhir. Dari awal pertama kali ya, Pak Yusak itu pulang dari Irian, dari Biak. Saat itu dia selesai dikirim ke sana karena dia dokter gigi selama nggak tahu berapa tahun, dia pulang ya. Taat dan setianya dia ditawarkan 3 perkara ya. Kamu pulang dari sana, kamu bisa dibawa ke Singapura. Kamu akan dibiayai di Singapura sama pemerintah. Kamu bisa praktek di sana dan sebagainya di Singapura. Yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Bandung. Ya, kalau di Bandung kata ini dari Departemen Kesehatan ya dikatakan. Kalau kamu di Bandung, kamu hanya sebagai kepala sekolah perawat. Sore kamu bisa praktek. Kalau kamu di Jakarta, kamu akan ditaruh di suatu rumah sakit yang terkenal di Jakarta. Ya. Kalau kamu di Singapura, kamu akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Nah, secara manusia, orang itu akan memilih ya di Singapura, anak-anaknya nanti bisa begini-begini dan sebagainya. Jakarta lebih enak. Tapi pada saat doa Tuhan cuma mengatakan begini. Kalau kamu di Singapura, anak-anakmu tidak mencapai destiny, hilang karena terlalu bermewah-mewah. Kalau di Jakarta, engkau tidak akan dapat mencapai destinimu karena banyak sekali hal yang ditawarkan. Tapi kalau kamu di Bandung, Tuhan katakan jalan yang kamu jalani itu banyak kerikilnya, banyak lubangnya, ya. Tapi ujungnya kamu akan mengalami kemenangan. Nah, Pak Yusak milih yang ini loh, yang di Bandung. Dia bilang kerikil, susah, ya. Tapi aku mau lihat ujungnya. Ya. Ini karakter saudara. Ya. Jadi akhirnya dia di Bandung dan dia di Bandung itu betul-betul mengalami proses yang seperti di Gua Adulam. Tapi
kesetiaannya, karakternya luar biasa, kesetiaan dan karakternya. Tuhan merintahkan, ya, ada satu yang dinamakan rule of God. Itu dilakukan sampai dia meninggal, saudara. Bayangkan, ini ketaatan dan kesetiaan. Dan saat itu Tuhan bilang, kamu ambil itu, sumur itu kamu ambil. Yang kedua, salah satu karakternya Pak Yusak adalah selalu dia itu punya penyerahan total apapun juga, percaya penuh kepada Tuhan. Contohnya saat dia waktu itu saya masih ikut Pak Yusak saat mau pindah karena kontrakan habis, kita cari kontrakan baru dapat, dibatalkan malam sorenya, dan besok kita harus meninggalkan rumah itu sebab rumahnya itu mau diambrukkan sama orangnya karena sudah dijual. Santai aja, ya. Dia bilang, ya kalau Tuhan gak kasih rumah ya kita nanti tidur di bawah jembatan. Pikir saya, kok bisa ya punya penyerahan yang total seperti itu. Itu karakter Pak Yusak, ya. Yang ketiga, kemarin Bevis kesaksian saat Pak Yusak itu tinggal di Gatot Subroto, mau pindah ke Jalan Windu, ya, belum dapat kontrakan juga. Nah, lalu dan pada saat itu rumah Jalan Gatot Subroto mau disita sama bank dan banyak tentara sudah ada di situ. Lalu Bevis tuh ngomong gini, Kong, kita mau pindah mana gitu ya. Terus kok itu banyak tentara pada ada di Gatot Subroto. Jadi gimana sih Kong, aku tuh gimana gitu. Dia bilang, Bevis pada saat itu masih SMA, Kong yang ngomong, nyantai aja Bev, ini wasiang, yuk kita pergi ke mall dulu makan. Bevis sampai asik ngadepi masalah seperti ini masih ngajak makan cucunya. Yuk kita makan dulu, gampang nanti Tuhan akan urus. Penyerahan totalnya sampai seperti itu. Ya. Nah Tuhan bilang ini dibutuhkan untuk akhir zaman. Dan yang ketiga, ya, apa yang Tuhan beritahukan bahwa Pak Yusak itu punya hati yang hineni, rendah hati. Ya. Dia gak pengen untuk di show force kemana-mana, enggak. Ya. Selalu rendah hati. Nah, Tuhan bilang ketiga karakter ini itu dibutuhkan untuk akhir zaman. Karakter, hari ini kita bicara tentang karakter. Tiga karakter ini dibutuhkan untuk akhir zaman. Jadi Tuhan merindukan kamu itu ambil itu gitu loh. Nah saudara, saya itu pulang dari sana sampai merasakan aduh aku tuh mendapatkan warisan ya, yang luar biasa, yang tidak dijual di Tokopedia atau di Shopee ya. Kamu boleh datang setiap pagi di sini. Kalau karaktermu tidak berubah, saya mau kasih tahu, tidak bisa masuk surga. Ya, gak bisa. Karakter itu adalah bukti iman, bukti percayamu kepada Tuhan. Jangan dikira kamu setiap hari datang ke sini, tapi kalau bohong tetap bohong. Ya. Perbuatan tipu tetap nipu. Ya. Mulutmu kotor banget, kebun binatang keluar.
ngomongin orang sana, ngomongin orang sini. Jangan dikira kamu seperti itu terus bisa masuk surga. Tuhan akan berkata, aku ndak kenal kamu. Tuhan, aku pergi ke Gracia, aku nggak kenal kamu. Tuhan akan katakan begitu. Ya, saya harus keras sekali dengan saudara.